Kembali di Net 16, setelah melalui perdebatan yang panjang, Elis, semalam akhirnya RAPBN 2016 ini disahkan menjadi APBN 2016. Dan dalam APBN 2016 ini pemerintah menganggarkan belanja infrastruktur sebesar 8% dari APBN 2016 ini atau senilai 313,5 triliun rupiah. Ya, dan satu dari sekian banyak proyek infrastruktur tersebut antara lain adalah pembangunan Light Rail Transit atau LRT. Namun pembangunan kereta api ringan kini terancam mangkrak. Beginilah aktivitas Hairinisa di pagi hari. Sebagai wanita karir, ibu seorang anak ini harus bangun lebih pagi untuk menyiapkan segala keperluan keluarga kecilnya. Karyawati di salah satu rumah sakit ternama di Jakarta ini juga dituntut pintar mengatur waktu. Setiap harinya pukul 4.30 pagi, ia harus sudah berangkat dari rumahnya di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, ke kantornya di kawasan Cideng, Jakarta Pusat. Sepanjang perjalanan, kemacetan telah menjadi pemandangan biasa. Kalau lebih dari setengah 5 atau jam 5-an tuh kadang-kadang suka macet banget di tolnya. Itu biasanya tol Jagorawi yang suka macet. Kalau nggak gitu sih bakalan telat saya sama datangnya. Nisa merupakan satu dari sekian banyak potret masyarakat urban yang setiap hari harus bergelut dengan kemacetan. Kemacetan di kota-kota besar seperti ibu kota memang bukan hal baru. Dari tahun ke tahun pemerintah telah berupaya mengatasi masalah klasik ini. Salah satunya dengan memperbanyak angkutan massal seperti kereta komuter lain atau KRL hingga Transjakarta. Namun persoalan kemacetan seolah tak pernah selesai. Bahkan lalu lintas Jakarta diprediksi akan macet total pada 2020 mendatang. Melihat permasalahan ini, pemerintahan Jokowi JK tak tinggal diam. Dalam program Nawacitanya, Presiden dan Wakil Presiden ke-7 ini berjanji akan mengedepankan pembangunan infrastruktur. Komitmen tersebut dibuktikan dengan meresmikan pembangunan Groundbreaking Light Rail Transit atau LRT pada 9 September 2015. LRT berkonsep kereta kecil cepat, berkapasitas banyak dan tanpa emisi. LRT diandalkan berbagai kota besar di dunia karena mampu bergerak cepat di antara kepadatan bangunan perkotaan. Seluruh lintasan LRT akan dibangun melayang setinggi 12 meter dan menggunakan tenaga listrik. Saat seluruh jaringan terbangun, LRT bisa mengangkut 24.000 penumpang dalam 6 gerbong saat jam sibuk. LRT akan dibangun sepanjang 83,6 km. Pengerjaannya dibagi 2 tahap. Masing-masing tahap terdiri dari 3 rute. Pembangunan tahap 1 akan dimulai pada akhir tahun 2015, sedangkan tahap kedua akan dimulai pada akhir tahun 2016. Keduanya ditargetkan rampung pada 2018 atau di penghujung masa pemerintahan Jokowi JK. Biaya pembangunan LRT untuk satu rute diperkirakan mencapai 10 triliun rupiah. Biaya tersebut diperoleh dari APBN. Selain LRT, pemerintah juga tengah membangun Mass Rapid Transit atau MRT. MRT merupakan kereta cepat yang mampu menampung 1.500 penumpang per 5 menit dan dapat melaju hingga 100 km per jam. MRT dibangun membentang sejauh 110,8 km yang terdiri dari koridor selatan-utara sepanjang 23,8 km dan koridor barat-timur sepanjang 87 km. Jalur selatan-utara merupakan jalur yang pertama dibangun. Jalur ini akan menghubungkan Lebak Bulus di Jakarta Selatan dan Kampung Bandan di Jakarta Utara. Proyek MRT tahap 1 ditargetkan rampung pada 2018. Sementara itu jalur barat timur sendiri masih dalam tahap studi kelayakan. Jalur ini paling lambat beroperasi pada 2024-2027. Biaya pembangunan untuk tahap 1 diperkirakan mencapai 20 triliun. Saat ini pembangunan MRT tengah masuk tahap pengeboran. Pembangunan 2 mega proyek transportasi berbasis rel ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan lalu lintas di wilayah Jabodetabek. Jangan menunda-nunda yang berkaitan dengan infrastruktur. Kenapa seperti itu? Semakin kita tunda akan semakin mahal harganya. Namun kini pembangunan LRT terancam mangkrak karena terkendala banyak hal. Sejak groundbreaking pada 9 September 2015 lalu hingga kini, belum ada aktivitas pengerjaan di lokasi proyek. PT Adikarya selaku perusahaan kontraktor yang ditunjuk beralasan pihaknya masih melakukan desain ulang terkait konstruksi tanah. Pasalnya ditemukan banyak hambatan seperti jaringan fiber optik dan pipa gas. Selain kendala teknis, proyek ini juga terbentur masalah administratif. Hingga kini, izin untuk menebangkan pohon dan mendirikan bangunan guna pembuatan stasiun belum keluar. Meski demikian, pemerintah optimistis proyek ini dapat selesai tepat waktu. Kita masih yakin nggak ada masalah. Jadi nanti pemancangan kan bisa dilakukan secara paralel. Ya, mancang itu bisa dilakukan paralel, nggak ada masalah. Sampai sekarang menurut
pendapat saya masih dalam koridor waktu. Langkah pemerintah membangun LRT maupun MRT ternyata dinilai tak cukup efektif untuk membebaskan ibu kota dari macet. Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada pembangunan LRT dan MRT, melainkan juga membangun fasilitas pendukung lain, seperti jalur pedestrian dan lokasi parkir kendaraan yang layak dan mencukupi. Tidak bisa dijamin bahwa dengan adanya MRT atau LRT itu seketika bisa mengatasi kemacetan di Jakarta kalau fasilitas pendukung ataupun sarana transportasi publik yang lain itu tidak diintegrasikan dengan MRT maupun LRT. Pembangunan infrastruktur memang tidak dapat ditempuh dalam waktu instan. Pemerintahan Jokowi JK pun dituntut lebih serius merealisasikan janji-janji infrastruktur yang sudah diucapkan. Namun peran aktif masyarakat juga diperlukan agar pembangunan dapat terus berjalan dan tepat sasaran. Muhammad Saifuddin, Hanif Abduh melaporkan untuk NET.